Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Anto Anbar. Kali ini saya bersama Bung Aan. Beliau adalah salah satu mahasiswa di Universitas Antakusuma Pangkalan Bun. Kebetulan saya juga lulusan itu, dan saya juga ibaratnya kenal dekat lah sama Bung Aan. Siap. Sekarang jadi senior lah. Sekarang senior. Sekarang udah jadi senior, dan di video kali ini aku pengen coba berbicara atau berbincang terkait dengan keadaan kampus lah. Kalau menurut pandangan Bung Aan sendiri gitu kan, seperti apa kampus sekarang? Kira-kira gimana nih? Karena kita juga alumni, bagian dari alumni yang aktif di organisasi, mungkin kita bisa arah ke sana pembicaranya. Oke, bisa. Organisasi. Nah, kalau menurut Bang Aan sendiri nih, perkembangan organisasi kampus sekarang, kan sempat juga tuh ikut dengan dulu kan, sempat ikut dengan waktu zamannya aku dengan kawan-kawan yang lain, terus juga selepas aku pun aktif juga kan. Nah, itu kira-kira pandangan Bung Aan sendiri terkait dengan kampus sekarang kayak gimana nih, terkhusus untuk organisasi lah. Karena kan kita kan basicnya organisasi. Ya, jadi mungkin aku memperkenalkan diriku dulu ya. Boleh, ya. Ya, namaku Muhammad Aan Kurniawan dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, angkatan tahun 2016. Jadi awal mulanya ikut organisasi itu sebenarnya dari Bung Anto ini juga. Dulu saya salah satu mahasiswa yang pasif, tidak mengenal apa itu namanya organisasi. Tapi setelah saya melihat dulu ada yang namanya PKKMB. Pada saat PKKMB itu kan ada tuh panitia PKKMB tuh Bang. Jadi hatiku tuh tergerak. Enak nih jadi panitia nih. Bisa ngatur-ngatur mahasiswa nih suatu saat pas PKKMB kan. Gue. Jadi pada saat itu adalah kegiatan pada zamannya Bang Anto. Nah, singkat cerita, selama aku berorganisasi di zamannya Bang Anto dan di zaman sekarang itu pasti ada perubahan. Yang mana organisasi dulu sekarang itu pasti ada yang namanya turun naik. Suatu dinamika yang karena kan beda pemimpin juga beda ini juga kan, ibaratnya beda. Biasanya beda karakter, beda juga kebijakan dan perilaku organisasi tersebut biasanya. Iya, beda pemimpin, beda kebijakannya. Nah, seperti itu. Jadi selama aku kuliah di Untama ini, sebentar lagi kan sudah jadi senior nih kan, tinggal hitungan bulan lagi lah jadi senior. Jadi sudah hampir 1 tahun ini sudah tidak ikut organisasi lagi. Cuma Bang, Abang ini kan organisasi ini ibaratkan sudah lulus, nggak tahu lagi nih keadaan organisasi kampus. Iya, aku udah jarang sih. Nah, kemarin kan aku juga sempat vakum juga di organisasi karena sudah habis masa jabatan. Cuma aku masih tetap memantau Bang, gimana perkembangan organisasi di kampus. Nah, aku ada satu cerita Bang. Ini seru sih Bang, sebenarnya kita bahas nih, biar kawan-kawan juga paham lah, bagi kawan-kawan yang masih ikut organisasi di sini, biar kawan-kawan nanti bisa mendengar apa yang saya pandang selama saya sudah nggak aktif lagi, tapi saya masih memantau kawan-kawan yang organisasi. Jadi sekarang itu saya ngelihat ya Bang ya, ini dari saya sendiri ya, bukan dari orang lain. Organisasi itu udah kayak ajang ini Bang. Kalau dulu di Indosiar tuh ada tuh acara Take Me Out tuh. Tuh ada tuh acara kayak gitu tuh. Udah kayak pencarian jodoh gitu lah organisasi sekarang tuh. Beneran Bang. Jadi gini nih, selama saya pandang nih, saya dulu pernah dengar pesan nih Bang, organisasi nih. Kalau kita ikut organisasi itu konsisten dengan apa jabatan kita sekarang. Contohnya, aku dulu di BEM Paperta. Nah, tugas kita sebagai orang yang di organisasi itu, kita menjalankan tanggung jawab apa yang sudah diberikan oleh ketua maupun proker-proker yang kita ajukan ke ketua. Nah, itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Nanti kan itu pas kongres, itu kan nanti ada LPJ tuh. Nah, itu hasilnya tuh kan. Nah, kalau kita dulu konsisten Bang.
kita punya agenda kegiatan kita sekian, tanggal sekian, nah itu harus diselesaikan. Kalau zaman sekarang enggak, Bang. Jadi kalau zaman sekarang tuh saya lihat organisasi ini kayak jabatan tuh udah kayak ini, Bang, senjata, udah kayak naik pamor. Kayak kayak ajang teknik Bang, iya kayak udah nih, pokoknya nih kalau abang sudah punya jabatan, udah terkenal tuh, bakalan abang cari yang ya tanda kutip cewek-cewek lah kan, jadi tuh enak gitu. Kalau yang cowok ya. Nah, yang isu saya dengar nih, Bang, isu saja, karena kita nih ya isu namanya benar dan enggaknya kan ya urusan belakang lah, Bang. Isu saya dengar ini kita tidak menganu ke beberapa orang ya, tapi saya dengar dari beberapa orang juga, orang-orang terpercaya saya yang masih aktif di organisasi. Nah, isu itu saya dengar sekarang nih kayak apa ya, Bang ya, nyebutnya nih, mana nggak enak sih sebenarnya saya bahas isu ini, cuma harus kita sampaikan gitu. Nah, ini kalau kesah kita sebagai mahasiswa, kayak aku kan masih aktif kayak gitu. Nah, bisa aja nanti ku edit kan. Sensor. Jadi seorang pemimpin yang sudah disumpah jabatan ataupun disumpah di atas Al-Quran, nah itu lalai akan tanggung jawabnya. Lalai akan tanggung jawabnya jadi seorang pemimpin seperti itu. Tetapi dia lebih memprioritaskan seorang wanita. Kayak gitu. Nah, jadi kayak kita is okay lah, pasangan hidup itu kan terserah dirimu kayak gitu. Nah, ngurusnya tuh kamu mau pacaran dengan siapa terserah kamu. Cuma ketika kamu sudah dengan wanita, kamu harus konsisten dengan tanggung jawab sekarang kayak gitu. Itu, Bang, permasalahan itu. Nah, aku mau nanya nih ke Abang. Abang kan senior nih kan? Senior nih. Sini bukan bedakan zaman-zaman ya. Semua zaman itu tidak ada yang bagus. Iya, tidak ada yang bagus. Bahkan di sisi pasti ada yang bagus, ada yang buruk. Ada yang buruk. Bahkan zaman aku dulu mungkin ada yang buruk. Ada yang buruk pasti. Tidak ada yang satu zaman itu yang katanya, zaman ini si A bagus daripada zaman si B itu. Nggak ada tuh bullshit itu. Itu bullshit. Nggak ada. Semua zaman itu sama, turun naik. Cuma bedanya ya kawan-kawan yang nonton bisa menilai sendiri lah. Nah, di situ, Bang, aku mau nanya nih, Bang. Oke. Abang dulu adalah seorang presiden mahasiswa, orang nomor 1 mahasiswa yang mengatur beberapa lembaga di bawah naungan BEM gitu kan. Nah, abang seorang pemimpin, Bang. Abang sudah disumpah atas nama Al-Quran, sumpah jabatan itu ada, tapi abang melalaikan tugas yang sudah abang buat sendiri. Itu kan ada tuh, kalau organisasi kan kita mengajukan program kerja ini, Bang, kami dari bidang ini mengajukan kerja ini. Nah, jadi pemimpin itu kan harusnya tuh konsisten dengan apa jabatannya tuh. Nah, pertanyaanku, Bang, gimana nih seorang pemimpin yang punya tanggung jawab tapi melalaikan karena seorang wanita? Itu pertanyaanku sekarang. Itu yang sekarang kita alami di kampus kita, Bang. Itu isu yang aku dengar yang sangat banyak orang ngomong masalah itu, Bang. Kalau ya berarti itu ya kendala dan isunya organisasi kampus sekarang lah. Ya, itu. Ibaratnya sebuah jabatan di organisasi kampus, khususnya BEM kan. Ketika masuk, bahkan ya katakanlah kasarnya tidak proporsional. Ya, tidak proporsional. Ketika mengemban sebuah amanah, tapi tidak proporsional untuk menjaga tanggung jawabnya untuk menyelesaikan ibaratnya amanahnya di BEM itu kan. Iya. Kalau menurut aku sih ya gimana ya? Aku sih kadang menjudge seseorang atau apa gitu kan ibaratnya tuh, tapi agak lucu sih sebenarnya kalau seandainya memang dengan alasan untuk mencari untuk masuk di organisasi dengan alasan untuk hal-hal yang kayak gitu sih agak lucu. Mungkin nggak apa-apa gitu kan, tapi untuk menyampingkan tanggung jawab itu agak lucu kalau menurut aku. Karena bukannya ini adalah membanding-bandingkan, tapi kalau di serius zaman aku dulu, aku tuh sebenarnya nggak ada niat aku untuk naik tuh. Cuman karena banyak dukungan di bawah, aku pikir udah mata kuliah sudah nggak terlalu banyak, jadi aku siap naik waktu itu, dan alhamdulillahnya terpilih.
pada saat terpilih tuh pun aku nggak kada yes aku kepilih ini kada kayak gitu aku tuh jujur. Bahkan pada saat perhitungan suara dinyatakan aku menang waktu itu malam itu di kampus, aku tuh malah lesu gitu. Iya. Malah ibaratnya berpikir, wih aku nih sanggup adalah gitu aku aku nih sanggup, ibaratnya kada yes kayak gitu. Malah berpikir ke situ. Bahkan pada saat disumpah jabatan pun Al-Quran di atas kepala tuh aku malah berpikir, wih aku nih sanggup adalah kayak gitu. Aku mikir dulu kayak gitu. Dan selama aku menjabat pun, ini kalau percaya dan nggak percaya nih kawan-kawan, kalau seandainya nonton sedikit pun nggak ada pernah aku pikir ke arah sana tuh. Ini ada Emon ya, dulu anggotaku. Oh iya. Emon kan sering nongkrong malam bahkan segala macam. Ya. Dari awal aku disumpah tuh kada pernah berpikiran ke arah sana tuh. Iya. Itu jujur sih, aku mungkin untuk sekarang kalau teman-teman dekatku sekarang mungkin kada percaya sih. Tadi kan dia orang teman-temanku yang dekat paling bilang aku buaya gitu kan. Iya. Fuckboy dan lain-lain lah. Tapi jujur pada saat aku di BEM dulu, kada pernah aku tuh berpikir ke sana tuh. Itu bodohnya aku tuh. Ibaratnya tuh. Kenapa berpikir ke sana? Kalau anak sombong-sombongan sih. Gitu loh. Ibaratnya tuh ya ada lah gitu kan, ibaratnya kalau memang anak dekat yang mau dan lain sebagainya itu ada, tapi kada pernah aku tuh ngarah ke situ, kada pernah. Nah, untuk zaman sekarang untuk arah ke sana tuh memang riskan sih. Bicara tentang jabatan tuh kayak ini kesempatannya gitu kan. Iya. Kesempatannya karena kalau udah lawan jenis memandang seseorang ini punya jabatan di kampus, udah wow sih. Udah wow gitu. Udah wow gitu Bang. Tergantung orangnya. Aku sih nggak melarang, tapi harus profesional lah. Profesional. Intinya tuh profesional dulu lah. Profesional. Ibaratnya silahkan Anda ibaratnya cari pasangan, pacar dan sebagainya. Cari cewek lah kata-kata ataupun cowok, silahkan pacaran. Tapi harus profesional lah. Intinya di situ. Iya. Bahkan aku ngomong sama teman-teman waktu dulu di BEM lah. Aku mempersilahkan kawan-kawan silahkan cari ibaratnya pacar kah atau apa kah, silahkan, tapi harus profesional, ya kan Mon? Ya. Jangan terpaksa aja Pak, jangan terpaksa aja Pak. Iya dong. Tapi bujur kan? Ya. Ini saksi hidup. Kale juga saksi hidup. Tapi kalau seandainya kawan-kawan yang nonton nggak percaya silahkan. Kalau dulu aku kayak gitu. Dan aku juga janji kepada diriku sendiri waktu itu tuh, kada ibaratnya silahkan, aku kada gitu. Nah janjiku itu tidak berlaku di akhir masa jabatan. Aku pernah bilang kayak gitu. Nah makanya aku di akhir masa jabatan tuh kayak Teman hidup. Teman hidup. Di akhir masa jabatan aku nyari lah. Siapa sih yang nggak mau cari pasangan hidup gitu kan? Kan itu salah satu sebuah kebutuhan juga gitu kan. Yang penting tanggung jawab kan Yang penting tanggung jawab udah selesai gitu loh maksudnya tuh. Nah, sungguh sangat disayangkan ketika baru menjabat terus ngarahnya ke sana sudah kada profesional. Itu sangat disayangkan. Sayangkan ya sih. Kecewa jatuhnya kalau aku pribadi nih sebagai mahasiswa Bang kecewa sih Bang. Kecewa kayak gitu. Karena gini Bang. Aku takutnya kenapa kita bahas masalah ini? Takutnya kejadian dulu aku pernah berangkat pas kegiatan nasional. Itu kegiatan himpunan. Jadi aku di situ bersama teman-teman kita di Sulawesi. Nah, mereka pernah cerita gini. Kami pernah organisasi hancur 5 tahun. Karena apa Bang katanya? 2 periode pemimpin kami lepas tanggung jawab. Karena masalah wanita. Dia dengan wanita tersebut tidak jauh sesama orang dalam seperti itu. Nah, kayak dia seorang pemimpin terus dia baper dengan bendaharanya kayak gitu misalnya. Anggota dia di internal lah. Jadi mereka itu hancur Bang, organisasi mereka tuh sempat hancur kayak gitu. Nah, mereka sudah nggak tahu lagi karena gini, kebijakan itu kan terbesarnya adanya di pemimpin. Jadi kayak anak buah ini ya mau bergerak kayak gini kalau pemimpinnya nanti gini dulu. Nah, kayak gitu udah kayak sudah
pemimpin itu sudah malas dengan tanggung jawabnya kayak gitu. Itu yang kenapa aku sendiri takut kejadian ini nanti sama dengan teman-teman kita di Sulawesi. Itu ada salah satu universitas nih bisa saya Berarti kayak sebutkan. kan pernah mendengar kawan-kawan di Sulawesi lah, kalau ibaratnya fokus-fokus, ibaratnya ada fokus ke tanggung jawab, Ya. itu bisa merusak sistem organisasi yang ada lah. Ya, Itu kan seperti itu bang. Ya mungkin kalau kita lihat sekarang gitu loh, ya udah mulai ke sana gitu, maksudnya udah mulai, bukannya menjat atau apalah, tapi kalau kulihat sih memang, kalau dari luar sih, kalau kulihat pertama info apa informasi yang aku dapat pun memang tidak ada pemilihan dan lain sebagainya. Ya. Itu kenapa, terus bahkan ya cobalah sosial media ini kan ada, coba diaktifin gitu, maksudnya tuh informasi-informasi apa gitu. Kalaupun memang sudah ada orangnya gitu kan, Iya. paling nggak sosial media diaktifin lah, hal-hal Ya. yang gampang gitu kan. Jatuhnya tuh press release apa? Press release. Itulah. Itulah Si tahu Karena kan. bahasa Inggris saya aku bang susah. Press Nah, release. Press release. Press release. Kan kita punya salah satu akun sosial media. Di situ kan memberikan informasi tentang beberapa kegiatan-kegiatan internet tersebut kayak gitu. Nah, harusnya kan diberitahukan lah, dipajang nih foto selamat atas nama bla 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 sebagai calon ini terpilih kan kayak gitu maksudnya. Jadi aku pun sebagai mahasiswa aktif bang, yang SPP bayar terus. Jadi kayak ketika dapat kabar, ini sudah dapat nih katanya. Jadi kayak, hah, kapan dapatnya? Kayak gitu, kayak orang yang bukan mahasiswa gitu nah, kayak, hah, kapan dapatnya? Nah, kayak gitu. Jadi aku sebagai mahasiswa di sini bukan aku bicara tentang aku dulu pernah ikut organisasi ya. Aku di sini bicara aku sebagai mahasiswa biasa. Kayak, wah, kapan dapatnya nih coy? Gitu kan. Jadi kayak sangat disayangkan. Terus pertanyaanku satu, Mbak. Ketika mereka bilang, kita nih sudah dapat ini pemimpinnya. Orangnya yang mana? Nah, disitulah bang, itulah yang Tapi juga belum tahu sih. ya. Aku belum tahu juga siapa orang. Tapi kan kemarin itu pas mereka bilang itu orangnya depanku bang, jujur. Iya kan? Iya pas aku kan tiba-tiba tuh lo kan lagi nongkrong nih, ngobrol-ngobrol kan, gak tahu apa-apa. Ya aku awalnya memang gak tahu siapa. Kita bahas ke situ tuh. Iya. Organisasi. Jadi kan gini bang, aku lagi nongkrong nih kan, ada suatu kafe gitu kan, ada suatu kafe nongkrong lah dan teman-teman yang lain. Lagi nongkrong bang, orangnya belum datang, Kalau aku mah jujur-jujuran, orangnya apa adanya kalau ngomong di sini. Datang nih bang, terus ngobrol-ngobrol asik. Pak, Pak Tit. Hah? Oh, ada orang manggil gitu. Iya ada orang manggil. Hah? Bujur cok? Iya udah dapat. Berarti kataku bujur mah orang dapat. Terus kulihat, oh ini kah orangnya gitu nah. Terus ya udah di situ aku nggak bahas lagi bang karena aku udah masih bodoh kayak gitu nah. Di kafe yang Ya, yang biasa aku situ. Ya, kafe yang kemarin. Berarti Hairil tahu dong. Tahu dong. Kan, tapi Hairil tahu. nggak tahu juga bang masalahnya posisi beliau itu nggak ada di situ nongkrong. Maksudnya di situ circle-nya Sore bukan kan malam. itu malam. Itu circle-nya bukan circle Hairil. Enggak, maksudnya Hairil ada nggak di situ? Kalau posisi itu nggak ada kayaknya, nggak ada. Berarti kayak yang lain-lain tahu berarti. Yang lain tahu. Itu pokoknya orang-orang Anda situ. Sok nggak tahu ya Anda. Anda ini penggilat ya aja. Pertama memang di situ di circle itu saya ngumpul tuh memang nggak ada Hairil bang. Saat itu memang Hairil tuh nggak ada. Itu ya kayak apalah circle itu gini bang, kita pertemananku tuh karena luas kan di situ ya anak-anak mahasiswa bukannya yang senior itu masih yang muda-muda ya seangkatan kayak aku terus di bawah-bawahku itu circle-nya masih ngumpul-ngumpul situ kan. Aku tuh tahu oh ini orangnya. Oh, udahlah masa bodoh kayak gitu lah bang. Pertama aku masa bodoh karena kenapa aku masa bodoh? Aku ya karena di situ aku masih mahasiswa biasa tapi di belakangnya aku tetap memantau nih pergerakan kalian nih kayak gitu. Tuh kisahnya. Anda yang bernama Abang Hairil, Anda tidak ada di situ. Ingat, Anda tidak ada. Anda tidak ada di situ. Saat itu entah Anda kemana kah, saya tidak tahu Bang Hairil. Tapi ibaratnya kita kan katakanlah ibaratnya
menyampaikan kegelisahan aja lah. Iya sih, kegelisahan. Ibaratnya ya terserah lah sekarang. Terserah sih. Organisasi kampus mau seperti apa gitu. Bodo amat lah gitu kan. Ya kita sebagai alumni yang pernah mendalami ke situ juga, ibaratnya ketika ada keresahan ya kita sampaikan sekarang. Ya. Kalaupun memang yang nonton ini ada orangnya, ya ibaratnya inilah keresahan kami. Kalaupun memang nggak berkenan ya silahkan nggak terima. Ya. Tapi kalau seandainya memang pokoknya bagus nih, pengingat dia ibaratnya kan, ya ambil positifnya. Ambil gitu positifnya. kan. Makanya nonton jangan di skip. Ini yang berat nih, nonton orang podcast jangan di skip. Nanti Anda salah penafsiran. Anda tidak tahu jalurnya. Jadi kenapa kini keresahan kami? Karena ya wajar tuh. Kita bisa nih kan keresahan kita mau meluangkan kemana, ya udah kita meluangkan ke video ini kan. Seperti itu. Kalau menurut aku sih ya silakanlah kada bapak ini ibaratnya kayak gitu kan. Dan kulihat memang sikonnya pada saat ini nih memang kayaknya agak berat untuk naikkan organisasi kembali kayak ibaratnya ya katakanlah anak lebih baik lagi itu emang agak berat kalau menurut aku sih, kalau melihat di situ. Karena kemarin juga ngobrol juga dengan podcast dengan Hairil tuh, kata Hairil krisis generasi katanya. Krisis generasi, memang iya sih Bang. krisis kan, kita agak kesulitan cari pemimpin yang untuk menggantikan gitu nah. Jadi agak sulit untuk memutarkan roda organisasi ke berikutnya. Iya. Karena itulah. ya krisis apa namanya? Pemimpinan yang mana lagi kita krisis orang-orang mau ikut organisasi kayak gitu kan, nggak kayak apa namanya itu zaman dulu ya memang krisis juga. Cuma kan setidaknya ada beberapa orang yang masih mau ikut organisasi kok. Tapi dulu tuh zamanku tuh, yang aku buka-buka sekarang. Zamanku dulu tuh krisis juga sebenarnya. Iya. Aku tuh sempat bingung juga siapa pengganti aku nih. Bakalan kada lulus aku nih di aku kampus ini jarku. Soalnya cara aku waktu itu 3 bulan sebelum pergantian ke waktu itu tuh aku nyari orang. Udah aku titik orang tuh. Kasarnya aku doktrin sudah. Iya. Ini kamu naik kayak itu. Biar roda organisasi ini terus berjalan gitu. Entah nanti pada saat dia terpilih ataupun kada, entah itu bagus dan paling kada roda organisasi ini harus terus berjalan gitu. Jangan sampai vakum gitu. Karena ketika roda organisasi itu berjalan, meskipun dia melakukan kesalahan, zaman berikutnya mungkin bisa belajar dari zaman yang sebelumnya gitu kan. Terus berjalan gitu loh. Nah, aku dulu tuh kayak itu. Aku titik-titiknya dulu. Kayaknya dia nih yang naik. Jujur, beberapa orang, salah satunya kayak inisialnya tuh R lah. R ya. R pertama, terus G, Ya. terus A, P dengan A. Gitu. Banyak yang titik tuh. Jujuran, termasuk Ramlan. Kalau seandainya Ramlan nonton, termasuk Ramlan tuh sempat ketemu. Hairil tahu, Yusak tahu, Bang Ucok tahu. Tapi dia kada jadi waktu itu. Iya. Kada jadi. Anakku ini kan aku buka-bukaan sekarang karena aku udah berapa tahun? 2016 Iya. 17 3 tahun sudah, Bu. Karena kita juga di organisasi sudah tidak bercempung kan, jadi kita bebas. Ya, buka-bukaan lah aku sekarang. Apaan? Nah, caraku dulu kayak itu, 3 bulan atau 2 bulan sebelum aku demis itu udah aku titik-titik gitu. Karena aku juga tahu pada masa itu kesulitan juga untuk mencari pemimpin pengganti aku. Gitu. Bagaimana caranya roda organisasinya harus terus berjalan. Ya. Kayak gitu caraku dulu. Memang kalau zaman sekarang mungkin entahlah. membahas pemimpin lah Bang, aku dulu juga pernah jadi seorang pemimpin, memegang Paperta. Itu dulu aku jadi PJS. Memang jadi pemimpin tuh berat Bang, sangat berat. Aku mengapresiasikan buat kawan-kawan yang masih mau jadi seorang pemimpin. Aku sangat mengapresiasikan lah jatuhnya kan, sangat bangga dan kawan-kawan yang sudah jadi pemimpin sekarang. Jadi pemimpin tuh nggak mudah, banyak cobaannya Bang. Cuma kalau dari pengalamanku sendiri, jadi seorang pemimpin
intinya satu, ketika Anda diterpa oleh angin, Anda dapat komenan dari netizen kayak kami netizen yang mengomeni Anda, itu adalah sebagai penyemangat Anda, seperti itu, bukan menjadikan Anda down. Itu kalau tips dari aku, Bang. Kalau dari Abang sih terserah sih. Ya. Nah, kalau dari aku, setiap orang itu pasti, apalagi dia memegang sebuah tanggung jawab, pasti ada yang suka, pasti ada yang nggak suka. Zaman aku pun dulu ada yang nggak suka, ada yang suka. Bahkan aku sampai dikucilkan aku dulu kan selama menjabat tuh setiap malam Kamis tuh aku ada kajian tuh. Nah, kajian tuh aku pun sampai dikultumi ustadzku sendiri. Kalau sudah megang ini jangan sombong dengan kawan gini-gini. Karena kajianku tuh lingkungan organisasi eksternal gitu loh. Pengennya tuh organisasi eksternal nih ibaratnya bikin kegiatan terus dengan aku, sedangkan aku kadang mau untuk merangkul satu aja, rangkul dua, yang salah satunya yang si hijau dengan yang si putih itu. Ya, paham aja. Makanya aku sampai diasingkan, bahkan di temanku waktu mendukung aku naik pun aku diasingkan, dibilang kamu ini sombong, kamu ini kada ingat perjuangan gini-gini. Tapi karena pada saat aku menjabat, aku beda visi, aku menjaga jarak. Nah, jadi intinya setiap orang itu ketika mengemban sebuah mana pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Pasti ada yang kritik, ada yang mendukung gitu. Iya. Nah, bagaimana caranya sebuah dukungan dan kritikan itu menjadi sebuah motivasi untuk lebih baik lagi gitu. Itu aja sih kalau dari aku gitu. Dan buat kawan-kawan yang mungkin menjabat sekarang, ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi lah dari sebelum-sebelumnya. Meskipun ada beberapa isu yang nggak enak gitu kan. Iya. Di telinga-telinga kita gitu. Betul. Jadi mungkin segitu aja ya. Iya. Mungkin aku ada satu pesan, Bang, buat teman-teman yang masih ikut organisasi dan nonton saat ini. Tetap semangat ikut organisasi, kembangkan diri kalian, banyakin relasi. Dan tetap semangat aja lah organisasi, karena kalianlah penerus kami gitu. Iya. Jadilah lebih baik daripada kami. Itu aja sih pesan aku, Bang. Nah, itu pesan bungaan terakhir, dan mungkin kata-kata dari saya buat kawan-kawan organisasi yang sekarang menjabat, ibaratnya bergeraklah sampai rasa lelah itu berhenti mengikuti kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Atau unfair. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Kamu tuh berhenti. Ya, jangan salah nanti mengikutimu. Itu mahasiswa. Dia masih jalan loh.